Liverpool bisa memastikan gelar juara nanti malam. Zidane raja rotasi Real Madrid. Pemain Inter memamerkan gagal gol terhebat musim ini. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com, semua update paling penting untuk Anda. Liverpool menang 4-0 atas Crystal Palace. Kemenangan Liverpool 4-0 pada Kamis dini hari membawa penantian The Reds selama 30 tahun akan segera usai. Hanya butuh 2 poin lagi untuk memastikan gelar juara. 4 gol berturut-turut dari Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, Fabinho, dan Sadio Mane memastikan Liverpool merampas 3 poin dari tamunya Crystal Palace pada laga pekan ke-31 Liga Inggris di Anfield pada hari Kamis. Dengan demikian, The Reds hanya butuh 2 poin saja yang bisa terjadi dengan memastikan kemenangan atas juara bertahan Manchester City pada laga pekan ke-32 guna merebut gelar juara musim ini. Meskipun Pep Guardiola akan dengan senang hati menunda pesta The Reds. Liverpool minta tolong Chelsea. Tapi perayaan gelar juara The Reds bisa dipercepat tanpa perlu bertanding jika Manchester City imbang atau kalah dari Chelsea pada laga Premier League di Stamford Bridge nanti malam. Jika pasukan Guardiola kehilangan 3 poin, Liverpool bisa merayakan gelar juara yang sudah mereka nantikan selama 30 tahun terakhir itu malam nanti. Jika City kalah, maka selisih keduanya di papan klasemen tetap 23 poin seperti saat ini, sementara sisa pertandingan 7. Berarti maksimal poin yang bisa diperoleh Manchester City adalah 21. Bahkan memenangkan 7 laga sisa sudah tidak mungkin bagi City mengejar Liverpool. Maka semua pendukung The Reds akan minta tolong kepada Chelsea agar menang atas skuad asuhan Guardiola itu. Chelsea yang memiliki 51 poin memang butuh kemenangan. Mereka dalam incaran Manchester United dan Wolves, keduanya 49 poin dalam memperebutkan jatah terakhir Liga Champions. Fabinho tampil mengesankan tadi malam. Trio penyerang kelas dunia, Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mo Salah hampir selalu menjadi berita utama. Tetapi tidak seorang pun boleh meremehkan pengaruh Fabinho, pemain asal Brasil ini. Fabinho mengelola lini tengah The Reds sambil menunjukkan kelasnya sebagai pencipta dan pencetak gol, menggarisbawahi peran yang telah dimainkannya dalam pengejaran Liverpool ke gelar juara Premier League musim ini. Umpan Fabinho ke arah Mo Salah untuk gol kedua Liverpool tadi malam tidak mungkin terjadi tanpa visi yang cakap soal arah permainan. Sementara gol ketiga tim memperlihatkan potensinya dari jarak jauh dengan mencetak gol menakjubkan melewati Hennessy yang tidak berdaya di depan tribun The Kop. Tidak heran jika Fabinho terpilih sebagai pemain terbaik untuk laga di Anfield tadi malam. Rekor-rekor Liverpool tadi malam. Ini adalah kemenangan ke-20 Liverpool di Anfield di semua kompetisi musim ini dengan pertandingan kandang ke-23 menjadikan mereka klub pertama di 5 liga besar Eropa yang memenangkan 20 laga kandang pada musim ini. Di bawah asuhan Jurgen Klopp, Liverpool kini telah memenangkan lebih banyak pertandingan Liga Inggris melawan Crystal Palace 8 kali daripada melawan tim lain manapun. Liverpool memperpanjang rekor menjadi 23 kemenangan kandang berturut-turut. The Reds telah mencetak 67 gol dari 23 kemenangan tersebut dan hanya kebobolan 15 kali. Sementara itu, Liverpool kini telah mencetak 100 lebih gol di semua kompetisi untuk musim ketiga berturut-turut. Terakhir kali mereka bisa melakukan hal ini adalah pada musim 1986-87 untuk 8 musim berturut-turut. 30 partisipasi gol Alexander-Arnold. Tendangan bebas oleh Trent Alexander-Arnold adalah keterlibatan golnya yang ke-30 di ajang Premier League, 5 gol dan 25 assist sejak debutnya pada Desember 2016. Ini lebih banyak dari pemain bertahan lain manapun pada kompetisi Liga Inggris ini. Anda harus melihat tendangan bebas Trent tadi malam. Diarahkan secara akurat ke sudut kiri atas gawang Crystal Palace, sementara si penjaga gawang berdiri terlalu ke kanan dari posisinya. Real Madrid menang 2-0 atas Mallorca. 2 gol dari Vinicius Junior dan Sergio Ramos memastikan Real Madrid menang 2-0 atas Mallorca tadi malam. Hasil ini membuat mereka kembali mengambil alih posisi puncak klasemen La Liga berkat keunggulan head-to-head atas Barcelona. Zidane memberi Gareth Bale starter pertamanya sejak Februari, juga memasang Eden Hazard, Vinicius Junior, dan Karim Benzema di lini depan. Sementara itu pada barisan belakang, Ferland Mendy menggantikan Marcelo, juga tidak ada Toni Kroos maupun Casemiro di lini tengah.
pemain termuda La Liga. Laga Real Madrid versus Mallorca mencatatkan rekor dengan hadirnya pemain termuda dalam sejarah kompetisi ini. Luka Romero menjadi pemain termuda dalam sejarah divisi pertama Spanyol dengan usia 15 tahun dan 219 hari. Pemain kelahiran Meksiko itu disebut-sebut sebagai Lionel Messi kedua asal Argentina. Lahir di kota Durango, Meksiko dari kedua orang tua asal Argentina, Romero kemudian pindah ke Villanueva de Córdoba, Andalusia, Spanyol pada usia 3 tahun. Di situ pada tahun 2011 Romero menjalani uji coba dengan FC Barcelona, tetapi tidak bisa mengikat kontrak karena masih berusia di bawah 10 tahun dan tidak tinggal di provinsi Catalonia. Pada tahun 2015, Romero menandatangani kontrak 8 tahun dengan Real Mallorca pada usia 10 tahun. Dalam 4 tahun pertamanya di Mallorca, Romero sudah mencetak 230 gol dalam 108 pertandingan. Sebelum kita lanjutkan dengan gagal gol terhebat musim ini serta rekor hat-trick pertama Manchester United sejak kepergian Sir Alex Ferguson, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Thibaut Courtois calon terkuat Zamora. Thibaut Courtois saat ini memimpin dalam perlombaan trofi Zamora setelah mempertahankan clean sheet dalam kemenangan 2-0 Real Madrid atas Real Mallorca. Kiper Belgia ini telah kebobolan 18 gol dalam 20 pertandingan musim ini di ajang La Liga, memberinya rata-rata 0,64 gol kebobolan per pertandingan. Saingan terdekatnya adalah Jan Oblak dari Atletico Madrid dengan rata-rata kebobolan 0,71 gol per pertandingan setelah kemasukan 22 gol dalam 31 pertandingan. Unai Simon dari Athletic Bilbao kebobolan 0,86 gol per laga berada pada urutan ketiga. David Soria dari Getafe 0,94 gol per pertandingan pada urutan keempat dan Marc-Andre ter Stegen 0,97 gol per laga dari Barcelona berada di urutan kelima klasemen ini. Courtois bisa menjadi kiper Real Madrid pertama yang memenangkan trofi Zamora sejak Iker Casillas melakukannya pada musim 2007-2008. Sejak saat itu, baik Casillas maupun Diego Lopez maupun Keylor Navas tidak dapat membawa penghargaan ini kembali ke Santiago Bernabeu. Jan Oblak di sisi lain telah merebut hadiah Zamora selama 4 musim terakhir berturut-turut. Sementara Courtois pernah 2 kali menerima penghargaan itu saat bermain bagi Atletico Madrid pada tahun 2013 dan 2014. Update transfer hari ini. Arthur Melo lebih dekat daripada sebelumnya untuk bergabung ke Juventus, dengan media melaporkan bahwa pertukaran yang akan membuat Miralem Pjanic menuju Camp Nou akan berlangsung pada bulan September. Lionel Messi telah memberikan persetujuan untuk kesepakatan ini. Pemain muda Prancis Eduardo Camavinga mungkin akan mendapatkan kontrak baru, menurut laporan Goal.com, yang akan membuat gelandang bertahan itu berada di Rennes untuk 1 musim lain di tengah minat dari Real Madrid. Arsenal telah memberi konfirmasi bahwa David Luiz telah menandatangani perpanjangan 1 tahun di klub. Sementara Dani Ceballos akan kembali ke Real Madrid setelah akhir musim Liga Inggris ini. Sementara itu, Pablo Mari dan Cedric Soares menjadikan pinjaman mereka permanen. Liverpool mengincar pemain sayap Wolves Adama Traore menurut laporan The Liverpool Echo. Bos Liverpool, Jurgen Klopp ingin sekali merekrut Thiago Alcantara dari Bayern Munchen menurut laporan Metro. Kontrak sang pemain Spanyol di Bayern Munchen berakhir pada tahun 2021. Chelsea telah membuat tawaran yang menggiurkan bagi pemain depan Bayer Leverkusen Kai Havertz guna mengurangi minat dari Real Madrid, kata The Express. Gianluigi Donnarumma semakin dekat untuk membaharui kontraknya di AC Milan karena kiper itu mengakui bahwa akan sulit mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan setelah krisis saat ini. Leicester City tertarik untuk mengontrak William Carvalho dari Real Betis menurut laporan Estadio Deportivo. Harganya sekitar 30 juta euros atau 480 miliar rupiah. Menurut laporan pers Inggris, Wolves tidak akan membiarkan Raul Jimenez pergi dengan kurang dari 110 juta euros atau 1,7 triliun rupiah. Manchester United dan Juventus dikatakan tertarik dengan striker Meksiko tersebut. Valencia sedang mempertimbangkan kepindahan untuk menjaga gawang Chelsea Kepa Arrizabalaga yang telah ditawarkan ke klub itu dengan masa pinjaman 2 tahun dengan kewajiban untuk membeli pada akhir pinjaman.
Sementara itu, ayah tiri James Rodriguez mengabarkan bahwa sang pemain Real Madrid lebih memilih tinggal di ibu kota Spanyol itu guna bergabung ke Atletico daripada pergi ke Liga Italia guna merumput bagi Napoli. Hat-trick pertama Manchester United. Manchester United menang 3-0 atas Sheffield United tadi malam, tetapi berita besarnya adalah Anthony Martial mencetak 3 gol. Jika Anda ingin tahu, ini adalah hat-trick pertama Manchester United sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada tahun 2013. Sudah sekian lama pendukung Setan Merah menunggu hat-trick, dan hat-trick pertama terjadi tanpa kehadiran penonton di Old Trafford. Dan pada pertandingan tadi malam, Martial tidak lupa menjemput bola yang menjadi haknya, hak siapapun yang mencetak hat-trick. Si pemain Prancis itu juga menjadi pemain Manchester United dengan gol terbanyak pada tahun 2020, 7 gol sejauh ini. Jika diduetkan dengan Marcus Rashford, maka dua pemain ini sebenarnya sudah cukup untuk lini depan The Red Devils. Sepanjang musim ini, Anthony Martial sudah mencetak 14 gol dan 3 assist, Rashford 14 gol dan 6 assist. Gagal gol terhebat musim ini. Pemain Inter Roberto Gagliardini mencatatkan gagal gol terhebat musim ini setelah gagal menyambar bola dari jarak 5 meter saja di depan gawang Sassuolo pada partai imbang Inter 3-3 lawan Sassuolo tadi malam. Ia tinggal menyambar bola muntah setelah satu serangan Lukaku berhasil diblok oleh kiper Sassuolo. Hasil 3-3 itu sendiri mengecewakan Antonio Conte dengan Inter lebih dulu unggul 2-1 pada akhir babak pertama berkat 2 gol dari Romelu Lukaku dan Cristiano Biraghi sebelum disamakan 2-2 pada menit ke-81. Tetapi Borja Valero membawa Inter menjauh 3-2 sebelum dibalas lagi oleh Sassuolo pada menit 89. Juventus bersorak, Lazio kalah. Juventus boleh bernafas lega setelah pesaing terdekatnya Lazio kalah 3-2 di tangan Atalanta tadi pagi. Lazio unggul 1-2 sampai dengan menit 65 sebelum disamakan 2-2 dan berbalik tertinggal 3-2. Kalau saja Lazio menang, maka selisihnya hanya 1 poin di bawah Juventus. Kini dengan kekalahan 3-2 tersebut, jarak Lazio dan Juventus melebar menjadi 4 poin. Lazio 62, Juventus 66. Masih ada 11 pertandingan tersisa sampai akhir musim. Zidane menjadi raja rotasi Real Madrid. Zinedine Zidane adalah seorang raja rotasi susunan pemain dengan pelatih asal Prancis itu telah menggunakan sebanyak 178 susunan pemain yang berbeda dalam 202 pertandingannya sebagai pelatih Real Madrid. Dalam 4 tahun karirnya sebagai pelatih Los Blancos, ia telah mencabut dan memasang 48 pemain pada starting line-up. Starting 11 pilihannya saat pertama kali mengambil alih posisi pelatih adalah Keylor Navas, Dani Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, dan Karim Benzema. Tetapi bahkan tim itu hanya bermain bersama sebanyak 7 kali saja. Pada saat ini, menjelang akhir dari Juni 2020, sudah 15 pertandingan dimainkan tanpa starting 11 yang sama 2 kali berurutan. Hanya pada saat Supercopa di Espanya, Zidane menurunkan tim yang persis sama dalam 2 pertandingan berturut-turut. Sejak jeda pandemi ini, Zidane telah menaruh 15 pemain berbeda dalam 3 pertandingan. Terlepas dari mereka yang cedera, yaitu Isco, Nacho Fernandes, Lucas Vazquez, Mariano Diaz, dan Luka Jovic. Pemain outfield yang tidak memulai pertandingan adalah Eder Militao, Gareth Bale, Brahim Diaz, dan Marco Asensio. Tapi nama ini sudah berkurang 1. Gareth Bale tadi malam menjadi starter pada laga melawan Mallorca. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.